Nah, ini dari peternakan tradisional, ini kecenderungannya hanya sambilan, ya. Komponen biaya tidak diperhitungkan, sulit untuk berkembang kalau masih menggunakan tata kelola seperti itu, dan tidak diminati anak muda, tidak mampu menopang ekonomi rumah tangga. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Next. Nah, ini yang saya perlu sampaikan. Biasanya kebanyakan kita, bahkan dari pemerintah juga menghitung pembibitan atau breeding itu seperti ini, banyak komponen biaya, baik itu pakan, baik itu obat-obatan, baik tenaga kerja, tidak dimasukkan dalam komponen biaya. Angka kematiannya juga hanya kecil, sehingga dari kalkulasi semua kita hitung hanya hasilnya saja ketemu sekian juta. Nah, ini cara perhitungan yang kita harus rubah, sehingga ini hanya bisa terjadi ketika kepemilikannya 1-2 ekor seperti yang tadi saya sampaikan, di mana pakannya hanya ngambil dari belakang rumah, tenaga kerjanya dilakukan oleh keluarga sendiri, sapinya juga tidak menggunakan dana pihak ketiga yang tidak dibebani bunga, overhead-nya juga tidak dihitung, semua komponen biaya tidak dihitung, sehingga seolah-olah memelihara sapi dalam kurun waktu tertentu untung sekian. Nah, ini coba kita lihat kalau semua kita hitung secara profesional. Next. Nah, kalau semua komponen biaya itu kita hitung, biaya pakannya kita asumsikan rumput itu Rp250, konsentrat 2.500, tenaga kerja kita hitung semua kita hitung sampai termasuk bunganya, dengan asumsi sapi lahir antar sapi itu 14 bulan. Artinya selama 14 bulan kita harus memelihara induk dengan biaya kurang lebih sekitar 15.000 per ekor per hari, sehingga dalam kurun waktu 14 bulan atau 420 hari itu harus mengeluarkan biaya sebesar 6 juta sekian. Nah, dari biaya yang kita keluarkan inilah harga pokok pedet. Nah, harga pokok pedet 6.300.000 itu kalau kita mempunyai 100 ekor induk lahir dan selamat 100 ekor pedet. Yang terjadi adalah angka, atau kita istilahkan biasanya calf crop atau pedet yang bisa dipanen itu kita asumsikan 70%. Artinya dari 100 ekor induk terlahirkan selamat itu 70 ekor pedet dengan asumsi harga 7 juta. Artinya dari semua biaya kita masukkan, hasil penjualannya 7 juta, persentase yang selama 70%, maka akan didapatkan gross marginnya itu 1.400.000. Artinya apa? Di dalam kita memelihara sapi indukan itu per ekor kelahiran kita sudah ada kerugian 1 juta sekian. Itu belum kita hitung bunga. Kalau bunga kita masukkan, kerugiannya akan makin besar lagi. Ini yang menyebabkan usaha breeding. Kenapa kalau pelaku usaha besar biasanya agak relaktan, agak enggan untuk melakukan usaha breeding? Bukan apa-apa, karena memang dihitung secara kalkulasi bisnis, usaha pembibitan sapi atau biasa disebut breeding itu high risk, low profit. Biasanya kalau high risk, high profit kita masih semangat, tapi kalau high risk tapi profitnya minim sekali, ya tentu akan berat untuk dijalankan. Perbankan yang mensupport pun juga tidak kurang bergairah untuk mendanai usaha pembibitan. Ini yang ke depan kita harus perhatikan kalau pengen usaha peternakan rakyat akan tetap sustain, karena breeding adalah kuncinya keberlangsungan usaha peternakan. Kalau breeding tidak sukses, ya pelaku usahanya tidak ada, makin lama makin sulit untuk mendapatkan keturunan atau bakalan bagi para peternak pengemukan. Next. Nah, ini para peternak rakyat untuk bisa menghidupi usahanya, menghidupi keluarganya, maka harus
melakukan transformasi dari usaha individu ke usaha kelompok, karena dengan usaha kelompok banyak benefit yang didapatkan dari usaha sambilan ke korporasi. Kami pernah melakukan semacam template bahwa peternak rakyat untuk bisa menghidupi keluarganya itu kalau sapi pemukan sekurang-kurangnya memelihara sekitar 20-an ekor, di mana diatur masa peliharanya 4 bulan, per bulannya panen 5 ekor, per ekornya untung 1 sampai 1,5 juta, sehingga per bulan ada potensi income 5 sampai 7,5 juta. Nah, itu cukup untuk membiayai kehidupan keluarganya. Tetapi kalau masih kepemilikannya 1, 2 atau maksimal sampai 10, itu masih agak sulit untuk membiayai kehidupan keluarganya. Next. Dengan kita berusaha dalam bentuk kelompok, banyak sekali benefit yang dilakukan, dan alhamdulillah beberapa waktu belakangan banyak sekali kelompok yang efektif bisa diberdayakan dan memberi manfaat bagi anggotanya, mulai dari transfer knowledge, pemasaran bersama. Justru dengan mereka melakukan usaha akan mendatangkan para pembeli, administrasi juga lebih tertib, lebih efisien, karena dengan membeli dalam jumlah banyak, harga bisa ditekan, pengadaan bakalan juga seperti itu, dan lebih mudah mengakses pendanaan. Ini yang dari beberapa benefit kalau peternak rakyat ikut dalam kelompok. Makanya ini dalam setiap kesempatan selalu kita galakkan. Next. Nah, kendalanya antara lain sumber daya manusianya masih macam-macam, cara mengelolanya juga masih berbeda-beda, sarana prasarana, akses perbankan, walaupun kru itu ditujukan untuk peternak atau petani rakyat, tetapi dalam prakteknya dalam mengakses perbankan tidak mudah. Bank masih memperlakukan peternak rakyat selayaknya pengusaha, harus tertib administrasi dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali peternak yang usahanya visible tapi tidak bisa disupport oleh perbankan karena faktor ketentuan yang ketat dari perbankan. Next. Nah, kalau Indonesia mau menuju ke swasembada 2026, pilihannya ada 2. Jumlah peternaknya harus bertambah, sekarang 5 jutaan menjadi 8 juta, atau jumlah kepemilikannya dari 3 ekor menjadi 5 ekor. Ini kalau kita mau bicara tentang swasembada. Tetapi pertanyaannya, swasembada itu untuk siapa? Kalau sudah terjadi swasembada, siapa yang diuntungkan? Nah, kalau menurut saya lebih fokus pada bagaimana pelaku usaha atau peternaknya itu bisa sejahtera karena usahanya. Baru swasembadanya akan menyusul di waktu yang berikutnya. Next. Nah, syarat untuk tercapainya swasembada, yang pertama usaha peternakan harus menguntungkan, ya. Terus kemudian usaha peternakan juga harus disukai oleh anak muda. Makanya kita buat usaha peternakan itu usaha yang juga keren, yang juga menjamin kehidupan keluarga dari para pelaku usahanya, dan anak muda juga tertarik, bisa mengalahkan animo atau keinginan para anak-anak muda untuk pergi ke kota besar maupun kita di TKI. Lebih bagus menjadi pengusaha yang keberlangsungan kehidupan keluarganya juga bisa terjamin dari usaha tersebut. Next. Nah, karena breeding adalah kunci atau yang menjamin keberlangsungan usaha peternakan, maka ini benar-benar kita harus menaruh concern yang lebih pada usaha breeding. Menurut saya usaha breeding hanya bisa sukses ketika kita bisa mendapatkan sumber pakan yang murah. Apakah itu di bawah sapi sawit, apakah itu menggunakan lahannya industri dan lain sebagainya. Tapi yang jelas syarat wajibnya harus ketemu sumber pakan yang murah. Harga jual daging atau sapi hidup berada di angka keekonomisan peternak berusaha. Ini penting sekali. Peternak yang tidak mengharapkan keuntungan yang berlebih, tidak, tetapi yang lebih rasional, yang bisa orang tetap bergairah untuk melakukan usaha. Ini yang menjadi momok bagi para peternak rakyat khususnya adalah ketika usaha, tadi Ibu Direktur menyampaikan harga kisarannya 120-an ribu per kilogram, tetapi dengan hantaman masuknya daging kerbau India yang kalau tidak dikontrol akan sangat memukul usaha peternakan rakyat yang dengan harga jualannya 80.000, ini akan menjadi kontraproduktif terhadap program-program pemerintah yang lain yang di bidang peternakan.
Terus kemudian perbaikan mutu genetik. Kalau tadi dengan mutu yang biasa-biasa saja harga jual beda 7 juta, dengan perbaikan mutu genetik harapannya harga jual di umur 3 bulan sudah bisa 10-12 juta sehingga peternak bisa untung. Terus juga meningkatkan calf crop atau pedet yang bisa dipanen, tentu saja dengan bantuan ASOI bisa memperbaiki calving intervalnya bisa diperpendek, angka kematian pedetnya bisa ditekan, produktivitas juga bisa ditingkatkan. Nah, hanya dengan seperti itulah usaha breeding akan bisa berhasil dan bisa menjamin keberlangsungan usaha peternakan rakyat di Indonesia. Next. Demikian dari saya, mudah-mudahan memberi manfaat dan memberi gambaran sedikit tentang profil industri peternakan rakyat di Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.